Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bahas atau kita akan memperdalam tentang penyakit katup jantung. Oke, teman-teman udah sering dengar ya penyakit katup jantung, dan ini kalau menurut saya ini termasuk materi yang kalau keluar di UKPPD kamu harus benar gitu ya. Oke, sekarang kalau ada kata-kata penyakit katup jantung, maka the first-nya atau pertama kali kita harus tahu dulu nih, katup tuh yang mana sih katup jantung, ada berapa sih jumlahnya gitu ya. Oke, kalau aku analogi sederhana, jadi katup jantung kalau aku gambar ada jantung di sini ya, ada jantung, maka teman-teman tahu ini ada atrium dextra ya, ini ventricle dextra, ini atrium sinistra, ini ventricle sinistra. Intinya adalah secara kasarnya ya, kalau mau lebih tahu cari di anatominya, cuman kalau kasarnya seperti ini. Kalau kasarnya di sini ada namanya katup aorta, katup aorta. Di sini ada namanya katup pulmonal, katup pulmonal. Di sini ada namanya katup trikuspid, trikuspid, dan yang di sini ada namanya katup mitral atau juga disebut nama lainnya adalah bikuspid. Oke, jadi ada berapa? Ada 1 katup aorta, 2 katup pulmonal, 3 katup trikuspid, dan 4 katup mitral atau nama lainnya katup bikuspid. Oke, itu adalah katup jantung secara normalnya, normalitinya adalah seperti itu. Normal ya. Nah, sekarang ada kata-kata penyakit, berarti ternyata katup-katup ini bisa berpenyakit atau ada kelainan atau ada abnormalitas. Apa aja sih? Oke, konsep yang pertama adalah penyakit jantung ini dibagi 2. Ada apa aja? Penyakit jantung itu ada yang disebut dengan stenosis. Ya, ada juga yang disebut dengan insufisiensi atau regurgitasi. Jadi apa sih sebenarnya stenosis? Jadi kalau stenosis ini adalah katup tidak bisa membuka secara sempurna. Jadi kan fungsi katup ya, fungsi katup ini adalah membuka dan menutup. Ya, namanya katup jantung. Jadi pas darah masuk dia buka, pas darahnya sudah melewati katup katupnya akan menutup. Jadi buka tutup itu adalah fungsi dari katup jantung, kan gitu ya. Nah, ketika dikatakan stenosis itu ketika katupnya tidak bisa membuka secara sempurna. Nah, kalau insufisiensi atau regurgitasi itu adalah keadaan di mana katup justru malah bukan tidak bisa membuka, tapi tidak bisa menutup secara sempurna. Insufisiensi. Jadi aku ulang, penyakit katup itu ada 2, stenosis dan juga insufisiensi, atau nama lainnya adalah regurgitasi. Jadi sama aja. Gitu ya. Oke. Next, selanjutnya kalau aku zoom in sedikit ya, ada beberapa langkah yang harus teman-teman kuasai untuk bisa menjawab atau mendiagnosa apakah dia stenosis atau dia insufisiensi katup. Jadi apakah dia stenosis katup atau insufisiensi katup. Oke. Langkah yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu lokasi katupnya. Maksudnya gimana sih, Will? Jadi lokasi katupnya, kan tadi katup itu ada 4. 1 aorta, 2 pulmonal, 3 trikuspid, dan 4 mitral atau namanya bikuspid kan gitu ya. Maka secara anatomi ya, lokasinya itu di mana? Lokasinya kalau katup aorta ya, kalau katup aorta ini di ICS 2 kanan. Kalau pulmonal ini di ICS 2 kiri, kalau trikuspid di ICS 4 kiri parasternal ya, para itu dekat, sternal jadi lebih dekat dengan sternal. Lalu katup mitral itu di ICS 4 kiri mid clavicula. Jadi artinya ngafalinnya adalah katup aorta bareng pulmonal, ini bareng. Kenapa kok bareng? Karena sama-sama ICS 2, yang satu kanan, yang satu kiri, gitu ya. Nah, trikuspid sama mitral ini ngapain bareng? Karena sama-sama di ICS 4. Tapi yang satu di parasternal, yang satu di mid clavicula, tapi sama-sama di bagian kiri. Gitu, kebayang sampai sini. Nah, kadang-kadang katup mitral yang di ICS 4 kiri mid clavicula, yang katup mitral itu punya nama lain yaitu di apex jantung. Jadi kalau ada kata-kata di apex jantung berarti yang dimaksud adalah katup mitral. Ya, katup mitral. Kalau bahasanya apex jantung. Jadi sama aja. ICS 4 kiri mid clavicula dengan apex jantung itu sama aja. Itu adalah yang pertama. Oke, yang pertama adalah katup. Teman-teman sudah hafal ini ya lokasinya. Ya, oke. Nah,
Terus yang kedua adalah yang teman-teman harus pahami adalah pasangannya. Maksudnya gimana sih pasangannya, Will? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, pasangan yang dimaksud adalah ternyata ketika katup aorta, ya. Jadi aku ulang, ketika katup aorta itu membuka, katup pulmonal juga ikut membuka. Jadi katup aorta itu pasangannya dengan katup pulmonal. Kebayang sampai sini? Kebayang ya? Sedangkan katup trikuspid itu pasangannya dengan katup mitral. Maksudnya gimana sih maksudnya? Oke, ketika katup aorta membuka, otomatis katup pulmonal membuka. Ketika katup aorta menutup, katup pulmonal ikut menutup. Oke, bareng berarti. Ini pasangan yang pertama. Nah, yang kedua adalah pasangan katup trikuspid dan mitral. Sama aja. Ketika katup trikuspid membuka, katup mitral membuka. Ketika katup trikuspid menutup, maka katup mitral pun menutup. Jadi itu pasangannya. Kebayang ya pasangannya? Oke, kalau teman-teman udah paham pasangannya, maka poin langkah ketiga adalah teman-teman harus tahu rumusnya atau jembatan keledainya atau cara cepatnya gitu ya. Cara cepatnya gimana? Oke, cara cepatnya adalah teman-teman kalau di soal diketahui ditemukan murmur sistolik ya. Kalau teman-teman diketahui murmur sistolik ya, murmur sistolik, maka teman-teman hafalkan namanya MISA. Apa tuh MISA? Misal diketahui murmur sistolik gitu ya, maka mitral sedang insufisiensi, aorta sedang stenosis. Kalau saya singkat MISA, M-nya mitral, I-nya insufisiensi, S-nya stenosis, A-nya aorta. Oke. Dan yang kedua, kalau misalnya murmurnya diastolik. Kalau murmur diastolik, maka rumusnya adalah mesai. Mesai itu adalah apa? Mesai itu M-nya itu adalah mitral, S-nya adalah stenosis, A-nya aorta, I-nya insufisiensi. Mitral sedang insufisiensi, mitral sedang stenosis, aorta sedang insufisiensi. Gitu ya. Oke, jadi sistolik sekali lagi MISA, diastolik mesai. Gitu ya. Oke, jadi intinya Will, modalnya cuma 3. Iya. Pertama, lokasi katup harus hatam. Ya, lokasinya di mana tadi kita bahas. Pasangannya harus juga hatam. Cuma ada 2 pasangan, aorta dengan pulmonal, trikuspid dengan mitral. Dan rumusnya harus hafal. Murmurnya sistolik itu MISA, murmur diastolik itu mesai. Oke, 3 ini nggak boleh keliru. Oke, kalau udah itu, baru coba kita akan bermain soalnya. Contoh soalnya. Oke, kalau teman-teman baca di soal, di contoh soal, aku zoom ya. Jadi ada satu misalnya contoh soal didapatkan ya, terdengar atau didapatkan murmur sistolik ya. Murmur sistolik di mana? Di ICS 2 kanan. ICS 2 kanan ini kan katup aorta, bener ya? Katup aorta. Murmur sistolik kita tulis rumusnya MISA, bener ya? Sistolik tadi rumusnya adalah MISA. Sistolik rumusnya adalah MISA, benar. Oke, jadi teman-teman tulis di nomor 1. Murmur sistolik ini MISA, ICS 2 kanan itu adalah punya katup aorta. Sesuai dengan hafalan tadi kita lokasikan di katup aorta ke ICS 2 kanan ya. Berarti lihat katup aorta ya, katup aorta sedang apa di MISA. Nah, di sini katup aorta masukin di rumusnya. Katanya aortanya ini sedang apa? Sedang stenosis. Jadi diagnosanya jadi titik 3 itu artinya jadi ya, diagnosanya adalah stenosis aorta. Oke, kebayang? Pertama, terdengar murmur sistolik berarti kamu langsung pikirin MISA gitu ya. Di mana terdengar murmur sistolik? Di ICS 2 kanan. ICS 2 kanan berarti katup aorta. Berarti katup aortanya masukin ke MISA. Ini aorta, berarti aortanya sedang apa? Stenosis.
stenosis aorta. Jadi jawabannya adalah stenosis aorta. Kebayang? Oke, next coba ke nomor 2. Oke, ke nomor 2. Ya, ke nomor 2. Kalau saya punya terdengar murmur diastolik, maka saya tulis apa? Saya tulis mesai. Kan kalau diastolik rumusnya mesai, benar ya? Kalau terdengarnya di ICS 4 mid clavicula kiri berarti katup apa? Katup mitral. Berarti kalau katup mitral tinggal masukin aja di mesai. Mana yang mitral? Oh, ini mitral. Oh, ternyata ini mitral. Bayang ya. Berarti mitral sedang apa? Di rumus sedang stenosis. Berarti jawabannya adalah diagnosanya mitral atau stenosis mitral. Stenosis mitral. Oke, murmur diastolik kamu masukin rumus tadi, mesai, bener ya? Terus ICS 4 mid clavicula kiri tadi punya siapa? ICS 4 mid clavicula kiri berarti punya mitral, tulis mitral. Ya, jadi mitral masukin ke mesai, mitralnya sedang stenosis berarti diagnosanya stenosis mitral. Bayang? Nah, terakhir nomor 3 ya, misalnya ada murmur sistolik, tulis rumusnya murmur sistolik MISA. Berarti kamu tulis MISA, mitral insufficiency stenosis aorta. ICS 2 kiri. Lihat catatan ICS 2 kiri itu katanya punya pulmonal. Berarti tulis ternyata dia ini punya katup pulmonal. Sekarang katup pulmonalnya masukin ke MISA. Lah, gak ada dok, adanya aorta sama mitral. Pulmonal yang gak ada. Berarti pikirin, pulmonal pasangannya siapa tadi? Pulmonal ini pasangan siapa? Pulmonal ini pasangannya aorta. Tadi saya bilang, kalau pasangannya buka, dia ikut buka. Kalau pasangannya tutup, ikut tutup. Jadi aorta buka, pulmonal buka juga. Aorta tutup, pulmonal tutup juga. Artinya pasangan, gitu kan ya. Pasangan ya. Susah senang harus bareng ya. Terima apa adanya kan gitu ya. Oke, kok jadi melebar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, terus itu kalau katup pulmonal ini dia pasangannya adalah si aorta, gitu ya. Berarti masukin ke dalam MISA. Aortanya sedang apa? Sedang stenosis. Berarti diagnosanya apa? Diagnosanya berarti pulmonal juga sedang stenosis. Kenapa? Karena aorta sedang stenosis. Jadi jawabannya adalah stenosis pulmonal. Gitu. Ya, kebayang sampai sini? Oke. Artinya teman-teman, kalau misalnya ketemu sama penyakit jantung, penyakit katup jantung, bedain stenosis sama insufisiensi. Langkahnya ada 3. Lokasinya di mana? Jangan sampai keliru. Pasangannya siapa aja? Rumusnya seperti apa? Contoh soalnya 1, 2, 3. Intinya adalah murmur, masukin dulu rumusnya. Kalau murmur sistolik berarti rumusnya MISA, kalau diastolik namanya mesai. Yang kedua, terdengar murmur di mana? Oh, ICS berapa gitu ya. Berarti masukin ke lokasi yang kamu sudah hafal tadi. Nah, setelah kamu tahu katupnya, kamu masukin ke rumusnya. MISA atau mesai. Kalaupun nggak ada, berarti pasangannya. Ya, kayak nomor 3 ini kan pasangannya. Katup pulmonal kan nggak ada di rumus. Berarti pasangannya aorta. Aorta sedang stenosis, berarti pulmonal juga sedang stenosis. Ya, itu adalah sesi tentang penyakit katup jantung. Saya mohon maaf kalau ada salah. Saya mohon ampun sama Allah. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.